Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jumat pagi yang berkah ini kita bahas sedikit terkait penyembelihannya. Banyak faktor yang mempengaruhi di sembelihannya. Karena sembelih ini adalah ibadah, maka kita harus persiapkan dengan baik ya. Banyak faktor. Jadi saya sedikit mengkaji dan merangkumnya dalam sebuah diagram fishbone-nya seperti ini. Diagram fishbone-nya. Jadi banyak faktor. Kita lihat dari mainnya, dari orangnya, metodenya, mesin, material, seperti dari faktor orangnya. Jadi orang ini harus kita edukasi. Jadi untuk panitia, untuk penyembelih kita harus edukasi. Terus panitia juga seperti apa manajemen lapangannya. Terus terkait penyembelih, ini yang paling penting ya, titik krusial. Penyembelih ini orangnya apakah dia sholat atau enggak, muslim atau enggak, sembelihannya ini sah atau enggak. Jadi bisa aja dalam proses penyembelihan ada aja hewan yang tidak sah dalam proses penyembelihan. Apakah kompeten nggak beliau ini menyembelih? Apakah sudah sepuh, tenaganya sudah berkurang? Apakah sudah melakukan pelatihan atau paham ilmunya, fikihnya, tekniknya seperti apa, harus paham ya. Jadi tidak sembarang. Terus dari teknik sembelihnya, teknik sembelih ini juga kita harus paham tekniknya. Kita teknik dorong atau teknik tarik atau teknik dorong tarik. Ini banyak, nanti kita bahas teknik-tekniknya. Terus teknik perebahan juga ini ada yang sistem Bardi, ada sistem gesper, itu banyak ya. Teknik perebahannya, ada yang pakai alat perebahan, ini menentukan kualitas daging nantinya. Terus dari mesinnya, mesin ini maksudnya dari pisau ya atau alat pendukung. Nah di alat pendukung di masjid-masjid kita itu memenuhi, nggak ada pisau seset, nggak ada pisau sembelih yang layak, nggak yang tajam, nggak. Terus pendukung seperti tali, terpal, terus kiloan, timbangan seperti itu harus dipersiapkan ya. Terus materialnya, material hewannya itu seperti apa? Sudah memenuhi nggak? Sudah musinah nggak? Musinah itu yaitu giginya sudah tanggal, udah poel belum, 2 gigi gitu. Atau sudah memenuhi umur belum? Nah itu kita harus paham ya sebagai panitia kurban. Terus makanan juga, makanan sapi ini berpengaruh ya. Makanan sapi yang pakai karet, pakai rumput itu nanti kualitas dagingnya itu sangat berpengaruh ya. Terus air minum, nah biasanya lupa nih panitia itu lupa mengasih minum ya. Jangan sampai si hewan ini dehidrasi, nanti akan stres nanti si hewannya itu. Terus di sini ada prosedur. Nih prosedur, kita harus punya SOP-nya ya. Jadi panitia harus menyiapkan kepanitiaan siapa yang akan menyembelih, siapa yang akan menyeset. Nah, itu dibagi-bagi tugas, itu harus jelas prosedurnya ya. Terus lingkungannya juga, ini yang akan mempengaruhi lingkungan. Jadi prosedur penyimpanannya di mana hewan, jangan dicampur antara sapi misalkan jenis sapi Bali dengan sapi limosin, itu jangan, nanti stres, nanti akan menimbulkan stres. Terus kambing dipisahkan juga, terus harus diterpalin, jangan dipanasin. Kalau dipanasin nanti hewannya stres. Terus si sapi juga jangan melihat temannya disembelih, ini sangat tidak layak ya, sangat itu tidak boleh dalam Islam. Terus darah juga jangan sampai si hewan ini mencium bau darah, itu sangat beresiko. Terus pengendalian stres yang paling pentingnya ini ya, ini yang paling kritik ya. Banyak kecelakaan di proses penyembelihan itu yaitu karena hewannya stres, dibuat stres. Apakah stres dalam penyembelihannya, pisaunya yang kurang tajam, atau tekniknya yang salah, atau misalkan banyak anak-anak, banyak ibu-ibu yang teriak, banyak penonton, itu stres. Stresnya itu bisa stres ke penyembelihnya, apalagi penyembelih yang baru ya, bisa stres juga ke hewannya, karena ini ibadah ya. Jadi jangan, ada teman saya yang bilang, Ustaz Abu Hasan Ono bilang bahwa menyembelih ini bukan seni membunuh gitu, tapi ini ibadah. Jadi jangan kita main-main ya di dalam ibadah ini. Jadi kita harus persiapkan, apalagi ibadahnya ini lama ya, setahun sekali ya. Harusnya dalam setahun itu kita harus menyiapkan. Jangan hamil 1 bulan baru kita menyiapkan. Harusnya dalam waktu sebulan ini kita harus punya kurikulum belajar. Bulan pertama kita belajar ngasah, bulan kedua kita belajar fikihnya, belajar manajemen kurbannya. Kita persiapkan harusnya gitu. Ini jarang memang masjid-masjid membahas ada kajian tentang kurban. Banyaknya kan tentang sholat, tentang ibadah yang lain gitu, tentang zakat, tentang puasa. Tapi untuk ibadah kurban ini memang jarang ya, ramainya hanya pas menjelang Idul Adha. Harusnya kita punya kurikulum, punya silabusnya. Ya. Terus di sini menentukan, semua faktor ini menentukan kualitas ibadah kita ya. Ibadah kita ini berkualitas enggak. Terus yang paling penting ini, nanti dagingnya ini layak nggak dikasih ke masyarakat. Misalkan sapi ini turun dagingnya 200 kilo, kita bagi-bagi dari dalam satu plastiknya 1 kilo, berarti ada 200 kepala keluarga yang memakan. Misalkan di satu rumahnya ini ada 5 orang, bayangkan 5 orang kali 200, berarti ada 1000 orang yang memakan. Kalau misalkan hewannya itu dagingnya kualitasnya tidak bagus, bahkan mendekati tidak halal ya. Wah ini sangat beresiko ya nantinya. Ini
dengan kesalahan satu orang atau kesalahan kelompok dari penyembeli atau panitianya, maka akan menyebabkan hewan ini tidak halal atau dagingnya keras, tidak layak dimakan oleh masyarakat. Dimana itu pertanggungjawaban kita. Jadi kita berpikirnya ibadah ini adalah ibadahnya ibadah barengan, gitu ya. Ternyata akan menjadi dosa. Jadi ya karena kita tidak menyiapkan. Mungkin kita harus mengevaluasi diri apa yang kita lakukan selama ini dalam proses ibadah kurban ini sudah benar belum? Gitu. Ya terima kasih.